Kenapa nggak mau dipotong sama warga? Warga kan peduli. Ini kukunya juga panjang-panjang. Astagfirullahaladzim. Kena gimbal banget teman. Karena pelan-pelan takut yang kita cari malu teman-teman. Duh, warga saya ntar. Ini sebenarnya saya membawa tas teman-teman untuk mengobati si perempuan yang saya cari ini, tapi saya kasih dulu ke mas kameramen. Jadi saya mau mencari sendirian ya teman-teman ya, karena ini mau hujan, akhirnya hujan. Nah, yang saya cari ini sebenarnya ada rumah teman-teman. Dia memiliki rumah yang kayak gubuk-gubukan gitu, tapi dia tidak menetap di situ teman-teman. Jadi kita jalan-jalan ya, namanya ya kayak orang yang nggak pernah tahu uh, zaman gitu teman-teman. Jadi ini saya bisa dibilang ini masih kudet banget gitu teman-teman. Nah, jadi saking dia terpencilnya di sini tuh dia kami jarang mandi teman-teman. Rambut tuh sampai gimbal, sampai disisirin sama warga yang ada di sekitar situ nggak bisa karena udah dempet rambutnya. Tapi dia bukan orang gila ya teman-teman. Mungkin dia memiliki kebutuhan khusus, atau hmm, memang ada gangguan lain, tapi bukan orang gila teman-teman. Tadi kita udah berusaha datengin ke gubuknya, tapi nggak ada. Terus ada warga yang tukang cari burung mengatakan bahwa perempuan itu ada di sekitar sini. Udah biasa teman-teman, warga melihat perempuan ini udah biasa. Malah kadang dia tuh berdiri di jalan, itu kan ada jalan tuh. Nah, berdiri di jalan seakan-akan malah kayak warga tuh melihatnya ya hantu teman-teman, karena memang pakaiannya lepas kusel dan dia ada penyakit kulit. Teman-teman, bau banget, bau busuk. Ya memang busuknya ini busuk amis teman-teman, bukan bau busuk bangkai, ini busuk amis. Waduh, masa sih perempuan itu larinya ke tempat seperti ini? Tapi tadi warga mengatakan ke sini arahnya teman-teman. Coba, mana tahu. Ini kita nggak boleh apa ya, kayak memaksa ya teman-teman. Saya tuh takut, takut nggak mau diobatin. Waduh, ini malah garapan orang ini yang mungkin mau ditanamin sesuatu. Dia nggak ada keluarga teman-teman. Jadi tempatnya kayak gini. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, ini kan dia tuh nggak pernah ketemu dengan orang ya, jarang. Bahkan kalau diajak ketemu itu lari ya, atau menghindar. Nanti kalau sumpah ketemu kita deketin pelan-pelan aja, atau saya yang deketin dulu, mas kameramen agak sedikit menjauh karena yang saya takutkan dia kaget, takut atau malu, gak mau disembuhin, nanti malah penyakit kulitnya semakin banyak teman-teman. Karena kalau kita tidak peduli, terus siapa lagi yang mau peduli? Karena sama manusia kita harus punya kemanusiaan ya teman-teman. Emang dia seperti ini, dia suka ngumpet, gak ngumpet sih maksudnya, suka jalan-jalan malam gitu. Tapi akan kembali lagi teman-teman. Ada yang bergerak. Nah, itu ya mas, jangkauan kamera kayaknya nggak nembus ke sana mas, karena ini gelap banget teman-teman. Astagfirullahaladzim. Tuh, udah mau ke arah sini teman-teman. Ini kayaknya gelap banget di kamera nih teman-teman. Kita tunggu di sini aja, atau mas kameramen sini aja, saya agak maju dikit tuh, ngepastiin itu yang kita cari, bukan, maaf. Itu aja mas, nanti saya ke situ lagi. Waduh, bener,
kayaknya itu dia orangnya. Mbak, sini, saya mau kasih sesuatu. Sini mbak, saya ada sesuatu buat kamu. Mbak, saya tunggu di sini ya. Teman-teman, mungkin kamera nggak begitu jelas ya, karena gelap banget tuh. Itu jadi balik semak-semak sana teman-teman. Kita tunggu aja. Karena yang saya mau utamakan adalah penyakit kulitnya teman-teman. Kita akan sembuhin, terus nanti kita bawa, kita bersihkan dulu nih, karena dia kan bau teman-teman. Bau, terus rambutnya gimbal, kita potongin kuku, rambut, kita bersihin, kita kasih baju yang baik, yang bagus, kasih makan, kita kasih ke kayak tempat untuk kayak gitu teman-teman, kayak yayasan gitu loh. Udah kucing. Cepet mbak, saya di sini. Jadi nanti saya mau kasih bubuk pamomong teman-teman untuk luka di kulitnya, karena itu lumayan banyak. Katanya sih luka itu belum lama teman-teman, maksudnya bukan sejak dia itu dari di sini teman-teman gitu. Jadi bukan bawaan ya, maksudnya mungkin tiba-tiba dia terserang hama atau apa gitu jenisnya. Aduh mana mau hujan teman-teman. Cepet mbak, mau hujan. Nanti kalau kelamaan saya susul lagi teman-teman, karena nih mau hujan tuh, lihat mas di atas mendung banget. Mendung banget teman-teman. Saya dilihat udah kameramen ya. Mbak cepet mbak, mau hujan. Mas tasnya sini, tasnya. Cepet mbak, kita kesini aja, di situ tuh kan banyak kayu. Teman-teman, astagfirullahaladzim, gak pakai sendal lagi. Nah sini nih, sini mbak, sini nih, mbak duduk sini mbak. Astagfirullahaladzim, ya teman-teman. Astagfirullahaladzim, ini sampai ke baju-baju ya teman-teman. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim teman-teman, prihatin saya. Makanya kucing ngikutin kamu ini karena bau yang berasal dari perempuan ini teman-teman. Mbaknya benar yang tinggal di gubuk dekat sumur tua itu katanya ada makam milik nenek panjenengan. Berarti setelah nenek meninggal panjenengan nggak punya siapa-siapa. Astagfirullahaladzim. Ini kata warga, ada seorang perempuan yang memang tidak asing itu mendapatkan penyakit kulit. Nah, katanya panjenengan sudah dibujuk sama warga untuk ke rumah sakit tapi nggak mau. Kenapa? Astagfirullahaladzim, panjenengan sebenarnya malu. Kenapa rambutnya nggak dipotong? Itu kok udah apa, dempet semua nih, sampai kayak nggak berurai gitu teman-teman. Ini diurai rambutnya, tapi ini gimbal teman-teman. Kenapa nggak mau dipotong sama warga? Warga kan peduli. Ini kukunya juga panjang-panjang.
Astagfirullahaladzim, kena gimbal banget teman-teman. Jadi saya di sini dari tim Laslos, kami mau menemui kamu ini untuk mengobati gitu. Ini kan kucingnya tuh suka dengan aroma bau tidak sedap dari tubuh kamu, kayak itu. Nah, ini udah banyak banget Mbak. Mas kameramen agak mundur dikit nggak masalah, karena takut mbaknya malu seperti itu. Mbak, ini kan seperti cacar tapi semu-semu warna hijau ya. Ini sebelumnya nggak ada. Awal adanya ini ingat kapan? Sakit tapi gatal. Sakit gatal teman-teman. Pedih ya. Panas tidak? Baik, seperti ini. Apakah panjenengan pernah bertemu seseorang yang mungkin gak dikenal sama sekali? Pernah? Pernah tidak diberikan sesuatu oleh orang yang tidak dikenal? Apa itu? Nah, berbentuk makanan. Setelah dimakan, kulit kamu jadi seperti ini. Bentuknya apa? Minuman berwarna hijau, teman-teman. Jadi, sebenarnya kamu ini adalah anak istimewa yang memiliki kelebihan gitu, atau insting yang di luar nalar manusia. Itu kamu ini anaknya hebat. Nyatanya malam-malam jam segini aja kamu masih berkeliaran di hutan. Itu yang pertama. Jadi kan kamu memiliki kelebihan sendiri gitu teman-teman ya. Nah, yang kedua, weton kamu ini dicari sama orang yang memang menyukai weton kamu seperti itu. Nah, kamu kan anak yang istimewa. Almarhum nenek kamu itu seperti meninggalkan sesuatu untuk diri kamu. Nah, itulah yang diincar oleh orang yang tidak dikenal ini, yang memberikan kamu minuman yang berwarna hijau tersebut. Nah, minuman itu ada kandungannya, teman-teman. Kalau yang saya lihat, ada kandungan berwarna hijau. Ini berbahan dasar pandan, teman-teman. Nah, ramuan itu diberi kayak mantra. Terus juga racikan apa, saya juga kurang paham. Yang saya terawang itu berbahan dasar pandan yang di blender, teman-teman, dan dikasih mantra, terus dikasih campuran apa nggak tahu, warna putih. Nah, itu kan dikasihkan ke dia ya, teman-teman, diminum, timbullah luka seperti ini yang berwarna hijau, teman-teman. Lumayan berwarna hijau ya, cuma tapi agak ada hitamnya sedikit. Tapi untuk di kamera pasti kelihatannya lebih hijau, teman-teman, karena di kamera kan terang lampunya. Seperti itu. Akhirnya ini agak sedikit gelap, lumayan membusuk juga udah. Nah, jadi ini diincar, teman-teman, oleh orang tersebut karena ada sesuatu yang ingin dimiliki sama orang tersebut dari perempuan ini gitu, karena ada keistimewaan tersendiri, ada kelebihan tersendiri yang tidak bisa saya jelaskan karena saya juga hanya menerawang. Yang jelas saya di sini hanya mengobati saja, dan saya minta tolong untuk jangan menerima apapun sembarangan dari orang lain. Setelah ini saya obatin, saya cukur, saya guntingin kuku, saya kasih baju yang bagus, mau? Nah, saya ada obat, ini namanya pamomong, bubuk pamomong. Dan nanti saya tidak kasih air ya, karena ini kan biasanya dikasih air sedikit ya untuk melarutkan saja. Tapi saya tidak kasih karena biar lebih efektif aja ya, nggak ada campuran airnya. Tapi ini agak sedikit perih, saya akan taburkan ke semua luka kamu. Kamu harus tahan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah.
Tahan dulu, tahan. Ini akan mengering kok. Lebih banyak yang di tangan teman-teman daripada di kaki karena udah pada kena baju teman-teman. Ini luka basah ya teman-teman, yang bukan yang udah mengoreng tuh bukan, ini masih basah. Sabar. Tahan mbak, ini demi kebaikan kamu teman-teman. Insya Allah kita akan mengering ya, dan jadi koreng. Pasti dia meninggalkan belang juga dari korengnya tersebut atau kelowi teman-teman. Nah, mbaknya habis ini kan mungkin lapar ya, kita utamakan makan dulu teman-teman. Setelah makan baru kita bisa bilas buka mulut ini yang udah saya tabur ke lukanya. Kita ganti baju baru potong rambut teman-teman ya. Jadi itu, atau nanti potong rambut dulu baru mandi, seperti itu. Tapi kalau potong rambut dulu ini belum dibilas, takutnya kotor kena rambut teman-teman. Nah, mbaknya ini kan gimbal ya, setuju untuk saya potong biar nggak gatal dan nggak dempet seperti ini. Nggak apa-apa, nggak usah malu. Kalau seperti ini terus, warga itu nanti malah jijik, ilfil seperti itu. Karena bahasanya kan kamu adalah anak kampung yang tinggal di perkara seperti ini, tidak tahu gadget, tidak tahu mana-mana. Jadi orang menghindari kamu nantinya. Jadi kamu saya akan bawa untuk kesehatan kamu biar lebih membaik mental. Terus nanti kita kasih makanan yang sehat-sehat dan bergizi teman-teman untuk kesembuhannya. Jadi konon perempuan ini tapi kalau ditanyain nama dia tidak jawab terus teman-teman. Saya dengar dari warga namanya itu Ani teman-teman. Namanya Ani dan neneknya itu namanya Rohimah teman-teman. Dia hanya tinggal berdua dengan neneknya, tapi memang neneknya ini terkenal agak sedikit berilmu lah gitu teman-teman. Jadi mungkin ada yang diturunkan sih ke perempuan ini teman-teman, seperti itu. Siap ya, saya potong rambutnya ya. Gak usah malu. Nah, kalau kita teman-teman tidak peduli dengan orang seperti ini, nanti malah yang ada teman-teman fatal. Karena penyakit seperti ini kalau dibiarkan pasti menjalar teman-teman, seperti itu. Ya namanya kan dia ibaratnya orang bodoh ya teman-teman, bodoh yang nggak tahu mana-mana. Jadi dikasih makanan sama orang, minuman sama orang tuh asal terima aja gitu teman-teman, tanpa dia kabur pergi takut atau gimana tuh enggak gitu. Bakal malam-malam dia berdiri di tengah-tengah jalan. Nah orang tuh malah menganggap itu hantu, apa itu hantu kalau orang yang belum pernah lihat gitu. Kalau orang penembak burung yang udah biasa udah biasa lihat dia berkeliaran, makanya ya saya tadi bilang dia ada kelebihan khusus teman-teman. Mana mungkin lah ada perempuan seumuran ini berani jalan-jalan di hutan kayak gini, di perakaran kayak gini, kecuali saya ini aja saya karena penelusuran. Kalau saya nggak penelusuran nggak mungkin saya di sini teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman, karena ini kan saya tunggu kering dulu nih lukanya ya, baru saya bisa basuh. Setelah potong rambut kita urusin, mungkin sini saya tutup dulu teman-teman, seperti itu untuk menghemat waktu. Terus nanti teman-teman kalau ada keluhan seperti ini, sakit kulit intinya ya, gatal apa, bisa pakai Bupa Momok ini teman-teman. Maaf ini tidak saya kasih packaging karena ini di tas saya udah lama, jadi tinggal segini teman-teman, karena ini rekomen itu gitu. Mungkin saya akan tutup dulu, nanti saya akan sambung lanjutannya ya kalau ada waktu, karena biasanya baterai kamera tuh tiba-tiba ngedrop teman-teman, padahal udah dicas penuh. Ini karena gangguan-gangguan setan yang tidak tahu harga diri sini teman-teman, kurang ajar nih. Nah ini saya tutup dulu teman-teman,
karena saya nggak mau begitu dekat, ini kelamaan juga, tanya dia malu, malah dia ngamuk tantrum pergi teman-teman. Enggak, saya kan tutup dulu perusahaan malam ini katanya orang Jawa teman-teman, katanya ini orang Jawa katanya. Ini saya akan tutup dulu, kalau lebih saya mohon maaf. Saya dengan Mas kameramen mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba Mas agak di zoom atau dideketin biar lebih jelas. Kasihan banget teman-teman, kucing aja saya nggak mau pergi karena ini bau teman-teman, bau bau busuk yang bau apa bisa itu bau lecit teman-teman gitu, tapi ada sedikit bau darahnya. Oke teman-teman, boleh Mas kemana matiin aja kameranya. Mari Mbak, kita pindah ke sebelah sana.